Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, banyak kaumnya yang ingkar. Tak hanya itu, sampai-sampai ada umatnya sendiri yang menyebar fitnah soal Nabi Isa dan bertekad membunuhnya. Fitnah itu ternyata berhasil membujuk umat lainnya dan setuju untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dan diambil dari bumi. Rupanya pengkhianat itu disamakan rupanya dengan Nabi Isa, hingga dialah yang terbunuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Isa ternyata juga ada alasan lain, yakni untuk menyelamatkan umat Rasulullah saat kiamat tiba. Berdasarkan hadis dengan sanad yang sahih, dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat atau akhir zaman akan muncul sosok Dajjal yang jahat dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun kenapa harus Nabi Isa? Kenapa tidak Rasulullah sendiri yang membunuh Dajjal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela atau menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku." Hadis riwayat Ahmad Hasan. Mengapa Nabi Isa yang kemudian ditugaskan membunuh Dajjal? Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan karena ucapan mereka, orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah dan menjungkir balikkan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Abu Daud. Sahih. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang-orang yang mengada-adakan agama dan keyakinan Trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah. Sehingga Allah menurunkan Nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar, sebagaimana hadis yang tadi. Keempat, turunnya Nabi Isa ke bumi adalah menandakan bahwa ajalnya sudah dekat dan akan dikuburkan di bumi. Karena makhluk yang tercipta dari tanah akan kembali ke tanah. Kelima, sebagai bentuk penghormatan bahwa Rasulullah lebih mulia dibanding dirinya. Bahkan Nabi Isa pernah berkata kepada para umatnya bahwa akan datang seorang Rasul sesudahnya. Dalam Al-Quran perkataan Nabi Isa itu terdapat dalam surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Beliau Nabi Isa turun ke bumi bukan untuk membawa agama baru atau menyebarkan agama Nasrani di zamannya, tapi menyebarkan agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala yang disebarkan oleh Rasulullah, yakni agama Islam. Karena Islamlah agama terakhir dan tiada nabi setelah Muhammad SAW.